Kenapa? Kalau misalnya antara Amerika dan Uni Soviet pada zaman dulu, Amerika punya banyak jenis, mobil, warnanya bermacam-macam, sementara Soviet mobilnya ya begitu-begitu aja. Karena dalam pandangan, planner atau perencana ekonomi, yang namanya mobil itu adalah mengantarkan orang dari poin A ke poin B, nggak lebih dari itu. Masalah warna nggak penting, masalah yang lain juga nggak penting. Nah, ini yang, menjadi masalah kenapa? Karena kalau dibiarkan lebih banyak punya pilihan, perencanaannya akan jauh menjadi lebih sulit. Nah, itu yang kemudian kita lihat dari 2 paradigma tadi, semakin lama ya bukan berarti bahwa orang, warga di Uni Soviet itu, sengsara, enggak juga, mereka juga sama tetapi yang namanya manusia ada rasa estetik, ada rasa yang lebih, sehingga yang terjadi adalah mereka ketika melihat, bahwa di negara barat lebih banyak punya pilihan, lebih banyak cerita mengenai hidupnya dan lain-lainnya, ada muncul seperti kecemburuan. Jadi, pada zaman dulu ya, sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an di Uni Soviet itu, orang berani bayar berapapun hanya buat beli celana jeans misalnya. Sesuatu yang mungkin buat kita, ya celana jeans emang kenapa? Ya itu produk budaya, produk yang bisa dipakai sehari, tapi ada unsur budaya di dalamnya, ada unsur culture. Kemudian orang juga sembunyi-sembunyi nonton film atau dengar musik yang memang berasal dari negara barat. Jadi kekayaan variasi dari hal ini juga luar biasa, dan ini yang kemudian membuat, dikotomi antara ekonomi bebas dan ekonomi terencana dan ekonomi yang sentralistik itu menjadi makin lama makin semakin ekstrim. Kenapa? Karena pada, ekonomi yang sentralistik, materi itu adalah sebagai pemersatu, penyatu sebagai kegiatan ekonomi, masyarakat, materi dalam bentuk benda ya. Sementara kalau, negara yang lebih bebas itu adalah, kepentingan atau selera itu menjadi pemersatu ya. Kemudian yang meliputi dari situ adalah, keinginan untuk bisa lebih nyaman, hidup lebih nyaman, orang menjadi lebih kaya dan lain-lainnya, di mana ada mekanisme yang, mendorong di situ adalah sistem keuangan. Nah, ketika, perencanaan ini kemudian muncul, akan bisa kelihatan kontras sekali. Jadi pada waktu itu, sekitar tahun 1979, 1980 pernah, dilakukan penelitian, berapa banyak barang dan jasa yang ada di seluruh Uni Soviet. Jadi diperkirakan pada waktu itu, kan tadi saya sudah cerita ada biro perencanaan, diperkirakan di seluruh Uni Soviet itu ada sekitar 2 juta barang dan jasa, 2 juta. Jadi, kalau barang yang mulai dari misalnya celana, atau bolpen, atau apapun ya, kemudian sampai dengan pekerjaan dan jasa ya misalnya, itu sekitar hanya 2 juta. Nah, ini kontras sekali ketika dibandingkan dengan Amerika misalnya, satu kota seperti New York City itu bisa punya 2,5 juta jenis barang berbeda dan jasa berbeda. Maksudnya gimana? Ya kalau di New York ya mungkin tadi ada mobil warna merah, ada warna warna hijau, ada mobil yang cc-nya besar, cc-nya kecil dan lainnya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa bahwa, kompleksitas satu satu kota New York itu bisa lebih besar daripada satu negara Uni Soviet. Nah, ini yang menjadi, gambaran betapa perencanaan ekonomi itu punya masalah yang sangat inherent, yaitu bahwa, mekanisme feedback dari apa yang dipilih manusia itu nggak berjalan, sehingga yang terjadi adalah cenderung pada penyederhanaan. Sementara pada ekonomi yang lebih bebas, lebih banyak pilihan dan kemudian ada mekanisme pasar. Nah, itu membuat semakin lama semakin semakin ada, improvement yang semakin bagus semakin bagus, dan akhirnya ada efisiensi. Nah, itu yang membuat kemudian tahun 1990 Uni Soviet pada waktu yang cukup panjang dan mungkin berdasarkan catatan, Uni Soviet itu, pernah berdekade-dekade itu, eee, menjadi produsen minyak, terbesar di dunia, tetapi ekonominya nggak bisa maju-maju. Jadi ekonomi Uni Soviet itu paling besarnya kira-kira cuma setengahnya Amerika. Nah, karena apa? Yang terjadi adalah ekonominya menjadi sangat tidak efisien. Pilihannya terlalu sedikit, semuanya berdasarkan perencanaan, nggak ada pilihan banyak, nggak ada mekanisme nggak ada mekanisme pasar yang berlangsung di dalamnya, sehingga, eee, antara orang jadi human ingenuity itu menjadi sangat terbatas. Jadi kalau di Uni Soviet dulu, mmm, pernah terjadi negara tersebut menjadi produsen sepatu terbanyak di dunia.
Jadi kenapa? Ya karena tadi jumlah penduduknya 300 juta, kemudian ada biro perencanaan utamanya udah, oke, berarti kita butuh 300 juta pasang sepatu produksi. Mungkin nggak 300 juta ya, mungkin setengahnya, 100 juta misalnya. Nah, kemudian ada orang kerjanya cuma bikin sepatu. Mereka kerjanya bikin sepatu aja, ya. Sebanyak berapa? Sebanyak kuotanya. Bikin 100 juta, ya bikin 100 juta. Tapi nggak ada yang menghubungkan antara yang bikin sepatu sama yang perlu sepatu. Sehingga ekstrim seperti itu yang terjadi di Uni Soviet adalah bagian yang melakukan logistik menyalurkan dari sepatu yang dibuat dengan siapa yang membutuhkan itu menjadi terhambat. Jadi modelnya ya sepatunya begitu-begitu semua gitu. Dan pada suatu saat ini menjadi satu ekstrim sampai pernah disebutkan bahwa Uni Soviet itu pernah menjadi negara yang produsen sepatu terbesar di dunia, tetapi ada beberapa wilayah Uni Soviet yang orang kekurangan sepatu. Sementara ada di tempat lain ada sepatu yang bertumpuk banyak sekali yang ada di gudang, nggak nyampe ke konsumen dan dibiarkan sampai membusuk. Nah, inefisiensi. Jadi teman-teman bisa bayangkan, inefisiensi hanya dari sepatu doang gitu kan. Nah, itu yang kemudian melumpuhkan ekonomi yang bersifat sentralistik. Tadi saya sudah bicara mengenai dua negara lain yang cukup besar. Ya kita tahu bahwa yang namanya Uni Soviet kemudian runtuh dan kemudian masuki ekonomi pasar dan berubah sampai dengan sekarang ini. Nah, bagaimana dengan China? China juga sama seperti itu, ekonominya mereka perencanaan, mereka mimicking apa yang terjadi dengan Uni Soviet, tapi nasibnya mungkin malah lebih kontras ya. Karena pernah beberapa kejadian ekonomi sentralistik yang dilakukan di China itu membawa korban, boleh dikatakan tragedi kemanusiaan yang sangat besar. Tahun 1958 sampai dengan 1962, Mao sebagai pimpinan China pernah memvisikan, membayangkan bahwa China akan menjadi negara industri. Padahal pada waktu itu kebanyakan warga China itu adalah petani. Kita akan menjadi negara industri yang sangat besar. Maka kita memerlukan bajak lebih banyak. Nah, Biro Perencanaan Pusat di China disuruh, oke, untuk bisa jadi negara industri berarti kita perlu bajak. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memperoleh bajak? Dibikin kuota. Jadi ada orang yang kerjanya membuat bajak. Karena namanya perencanaan seperti tadi dibuat proyeksinya harus bertumbuh terus-menerus, ketika tidak tercapai, maka kemudian yang terjadi adalah dikumpulkan apapun yang bisa menjadi jatah sampai dengan produksi baja tersebut terjadi. Nah, ini yang menjadi malangnya masalah dengan pendekatan ekonomi sentralistik. Pada tahun 1962, ketika jatah produksi baja tidak bisa terpenuhi di seluruh China, masyarakat China itu sampai dipaksa untuk melebur benda-benda yang memiliki kandungan metal hanya supaya produksi baja bisa mencapai yang ditargetkan. Ini menjadi sangat fatal karena kemudian yang termasuk dari benda-benda yang dilebur hanya supaya kuota produksi baja ini tercapai untuk bikin kapal, untuk bikin yang lain-lain atau jembatan dan lainnya, termasuk diantaranya alat-alat pertanian, dan korban pertama dan paling tragis itu adalah para petani. Pada tahun 1961, 62 terjadi cuaca yang kurang baik, ditambah dengan alat pertanian yang menghilang, hasil pertanian di seluruh China turun drastis. Yang terjadi adalah sekitar 60, ya banyak perdebatan, tapi kira-kira antara 30 sampai 60 juta orang menderita kelaparan. Jadi rencana Mao pada waktu itu Great Leap Forward, lompatan raksasa ke depan, menjadi masalah karena semuanya direncanakan dari atas sampai ke bawah, dan kemudian di bawah itu reaksinya berbeda, dan banyak hal yang tidak realistis, dan itu kemudian menjadi masalah yang sangat serius ketika kemudian mengakibatkan bencana kemanusiaan yang jumlah puluhan juta orang tewas karena kelaparan. Nah, kemudian memang mau mundur dari hal tersebut, tetapi China tetap bersama bertahun-tahun, boleh dikata seperti tersesat karena pertumbuhan ekonominya, inefisiensi pada ekonominya sedemikian parah, sehingga sempat terjadi pada tahun 1970-an, China sedemikian khawatirnya bahwa suatu saat negara tersebut tidak akan sanggup memberi makan rakyatnya. Nah, itu sebabnya makanya kenapa kemudian China melakukan strategi single child policy, jadi setiap keluarga hanya boleh punya satu orang anak, karena memang pada waktu itu produksi pertanian di China sangat sedikit dan sangat dikhawatirkan bahwa kalau ini terus terjadi, maka jumlah penduduk yang ada tidak akan mampu bisa tercukupi kebutuhan pangannya.
Sekitar tahun 1979, 1978 menjadi menarik adalah sudah tadi Mao wafat, kemudian berganti kemudian berganti sempat ada perebutan pengaruh, kemudian muncul Deng Xiaoping. Deng Xiaoping mewarisi suatu negara yang boleh kata berantakan gitu, berantakan, memberi makan rakyatnya aja belum tentu bisa, sehingga pada waktu itu visinya adalah ini harus ada cara lain untuk bisa menghidupi negara seperti China. Jadi pada waktu itu ada sebuah terobosan yang luar biasa di sebuah provinsi, sebuah desa kecil di China, di mana petani-petani itu, jadi petani di China sesudah yang tadi saya sebutkan tadi, itu petaninya sifatnya kolektif. Jadi yang punya tanah itu rame-rame, kemudian semuanya harus mengusahakan, dan kemudian output produksinya ya dibagi bersama-sama untuk masing-masing anggota, dan sisanya disetorkan kepada pemerintah pusat. Nah, jadi petani-petani, saya lupa nama desanya ini menjadi terkenal, kemudian menjadi terkenal karena mereka membuat perjanjian bersama. Perjanjian bersama begini, akan ada petak petak tertentu dari pertanian di mana mereka boleh memiliki hasil pertanian tersebut. Hasil pertanian tersebut mereka boleh miliki, jadi mereka punya akses, kemudian masing-masing sama mereka, baru sisanya kemudian akan mereka setorkan kepada pemerintah pusat dan lainnya. Nah, ternyata yang menjadi menarik adalah para petani ini kemudian menyadari, bisa terlihat bahwa kalau misalnya tanah pertanian tersebut walaupun petaknya kecil, itu mereka bisa menikmati hasil dari pertanian tersebut, maka mereka jadi lebih rajin. Mereka lebih perhatian, mereka lebih menaruh perhatian pada bibitnya, kemudian mereka pengairannya, kemudian pupuknya, karena mereka tahu bahwa kalau misalnya tanah pertanian yang sepetak ini memang milik mereka dan hasilnya mereka bukan benar-benar, hasilnya mereka bisa nikmati, maka mereka akan dapat sesuatu dari situ. Beda masalahnya kalau yang memilikinya semua gitu. Ya orang ya saya nggak rajin juga nggak apa-apa, ya biarin itu orang dibaginya sama-sama kan. Nah, dari peristiwa di China ini kemudian muncul terobosan bahwa ketika petani itu diberi kebebasan untuk melakukan penanaman atau bertani itu, dan mereka memperoleh hasil dari pertanian tersebut yang mereka bisa nikmati tanpa harus disetorkan kepada negara atau pada kelompok, maka mereka menjadi lebih produktif. Ini yang kemudian terjadi, dan dari situ uh, uh, Deng Xiaoping memutuskan bahwa pertanian kolektif yang sudah dilakukan dari 1950 sampai dengan tahun 1978 secara resmi tidak lagi menjadi kewajiban. Jadi petani silahkan mengusahakan, boleh mengusahakan pertanian mereka, dan kalau hasilnya lebih mereka boleh kantongin, mereka boleh nikmati hasil tersebut. Nah, ini yang kemudian membuat bahwa hasil pertanian di China kemudian melonjak sangat besar, dan ketika lonjakan hasil pertanian ini muncul dari produktivitas, maka ekonomi China bisa mengkonsentrasikan diri pada aktivitas lain, yaitu terkait dengan industri. Nah, kemudian Deng Xiaoping juga waktu itu sempat ke selatan, kemudian melihat bahwa Hong Kong semakin maju, maka kunci bagi China untuk bisa bertumbuh adalah perdagangan. Maka ia membuka kawasan ekonomi baru, beberapa tempat, maksud di antara Shenzhen dan lainnya, sehingga kemudian ekonomi China yang semula sentralistik, segala keputusan itu sangat seperti Soviet, mulai memiliki double track, yaitu ada sektor swastanya. Nah, sektor swasta inilah kemudian membedakan mengapa Partai Komunis Cina masih bisa terus bertahan sampai sekarang, sementara Partai Komunis Soviet bubar pada tahun 1991. Nah, jadi kalau misalnya tema sentralistiknya itu adalah sangat sentral, China lebih duluan menyadari bahwa inefisiensi pada sebuah ekonomi itu akan melumpuhkan ekonomi tersebut, dan pendekatan sentralistik itu mengakibatkan inefisiensi sangat tinggi. Mereka sudah sadar itu dan mulai berubah tahun 1978 sampai dengan 1980. Nah, kemudian kita melihat China seperti sekarang, walaupun secara ideologi masih komunis, tetapi perdagangan dan lainnya tetap berlangsung, dan kemudian memang betul ada beberapa yang boleh katakan masih diatur secara sentral, tetapi tidak lagi semuanya. Nah, itu tadi satu negara yang bernama China yang memang udah keburu sadar sekitar 1980. India bagaimana? India sama. Jadi kalau misalnya India
India juga melakukan sejak kemerdekaannya 1948 itu melakukan sentralisme atas perencanaan ekonomi bertahun-tahun dan bukan tanpa alasan karena mereka penduduknya banyak dan mereka percaya bahwa ini Jawaharlal Nehru yang punya ide bahwa keadilan sosial itu adalah yang paling utama. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa, mmm, nggak apa-apa kita miskin asal sama-sama semuanya. Nah, jadi yang penting equity dulu semuanya, semuanya sama dulu, semuanya, nggak apa-apa, sepenanggung sepenanggung. Nah, oleh sebab itu, maka memang ini juga ada, faktor Mahatma Gandhi juga, karena Mahatma Gandhi selalu me apa, memfokuskan diri bahwa India itu pada dasarnya ada konfederasi pedesaan yang jumlahnya banyak gitu. Jadi, eee, eb sebagai nation, sebagai bangsa atau sebagai negara itu, eee, cenderung untuk inward looking. Nah, yang terjadi kemudian adalah, India melakukan perencanaan pembangunan, jadi mirip seperti di Uni Soviet dan juga di China, dan sama-sama pakai ide pembangunan 5 tahun. Hebatnya India adalah mereka punya seorang yang namanya Mahalanobis. Mahalanobis ini orang yang luar biasa, jadi dia masih sangat muda dulu, sempat menjadi apa namanya, anggota Royal Society di Inggris. Jadi orang India bayangkan tinggal di Inggris kemudian menjadi anggota Royal Society, klub elit. Memang, kemampuan matematikanya luar biasa, disebut, secara reputasinya secara internasional cukup cukup diakui, disebut sebagai bapak statistiknya India. Nah, Mahalanobis ini yang kemudian, ditugasi untuk melakukan perencanaan atas ekonomi India. Semuanya direncanakan. Kita butuh apa? Fokusnya di mana? Industri baja, nggak seperti China ya, yang tapi tadi yang nggak ada tiba-tiba ujuk-ujuk harus punya baja sekian banyak. Nah, kalau, Mahalanobis enggak, jadi India itu pendekatannya gradual. Tapi sama, sentralistik juga, yang menjadi masalah adalah inefisiensi juga ternyata muncul juga. Jadi, mekanisme pasarnya tidak berlangsung, dan yang lebih menyedihkan sebenarnya adalah India selama berpuluh tahun itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Betul, nggak ada orang kaya, tetapi ya pertumbuhan ekonomi cuma 2%, 3%, 2%, 3%, 2%, 3%. Stagnan seperti itu. Nah, inefisiensi ini yang kemudian mulai masuk ke ekonomi India sampai dengan kemudian tahun 1990. Jadi mereka telat sadarnya dibanding China ya. Ketika, Bank Sentral India sempat pada keadaan di mana cadangan devisanya cuman tinggal cukup hanya untuk 2 minggu untuk impor, kalau enggak ekonominya akan crash, akan hancur. Disitulah kemudian India menyadari bahwa pendekatan sentralistik yang selama ini, jadi teman-teman bisa bayangkan dari 1948 sampai dengan tahun 1990, itu membuat pertumbuhan ekonomi India sangat rendah, sampai dibilang pertumbuhan ekonomi ala Hindu, karena cuma 2-3% tadi, itu konsekuensinya adalah kemiskinan yang luar biasa besar, dan dari situ kemudian karena krisis keuangan, India kemudian melakukan perubahan, dan kemudian India mulai merangkul pasar, dan dari pasar ini kemudian mereka membuka ekonomi India yang kemudian um, uh, pertumbuhan ekonomi India bisa meningkat lebih banyak, bisa terjadi efisiensi, bisa mekanisme pasar berlangsung. Memang konsekuensinya akhirnya India juga punya banyak orang kaya ya, orang-orang sangat kaya, termasuk yang masuk level kaya di dunia. Tapi itu bagian dari mekanisme pasar, di mana reward dari sistem mekanisme pasar akan memberikan pada orang-orang yang punya ide, punya terobosan baru dari produk yang memang diinginkan dan diperlukan oleh masyarakat. Nah, jadi kalau tadi istilahnya teman-teman, kalau kemudian 3 negara besar yaitu Uni Soviet, China, dan India mulai ekonomi sentral kemudian berubah, itu pada dasarnya ketiganya berubah berdasarkan tekanan. Tekanan yang sangat umum bahwa inefisiensi dalam ekonomi itu akan mengakibatkan ekonomi dengan biaya sangat mahal, pilihan yang sangat sedikit, kualitas yang sangat buruk. Nah, sebagai manusia tentu kita tidak ingin punya seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi tema besar kenapa kemudian secara umum negara-negara di belahan manapun di dunia kemudian mengadopsi ekonomi pasar, ekonomi yang pendekatan sentralistiknya mulai berkurang dan semakin berkurang, dan terus menopang pada perdagangan karena kompleksitas yang luar biasa tadi sebutkan tadi ya, bagaimana satu negara seperti Uni Soviet punya barang dan jasa
lebih lebih sedikit dari kota New York gitu. Nah, itu yang kemudian adalah kenyataan, dan itu yang kemudian mengantarkan kita bahwa inilah kira-kira gambaran mengapa kemudian pendekatan sentralistik atas ekonomi itu menjadi ditinggalkan, karena memang yang dicapai subpar, di bawah batasnya tadi ya, produk yang sangat terbatas, variannya terbatas, kemudian juga kualitasnya rendah, ya harganya relatif mahal, nggak ada kompetisi, nggak ada inovasi dan lain-lainnya. Nah, itu yang kemudian menjadi penting. Ini akan bagaimana, apakah ke depannya pendekatan sentralistik masih akan diperlukan? Ya, sebenarnya jejaknya masih tetap ada, seperti saya sebutkan tadi, China juga masih punya pendekatan sentralistik, dan bentuk umumnya itu adalah apa yang disebut sebagai badan usaha milik negara, BUMN. India juga punya BUMN cukup banyak, beberapa tempat di Eropa juga punya BUMN, ya Indonesia juga punya BUMN. Ini sebenarnya adalah remnant atau sisa-sisa dari pendekatan ekonomi yang sentralistik. Masalah-masalah yang sering kita temui dengan BUMN di berbagai negara itu adalah juga masalah dari pendekatan sentralistik, dan masalah inefisiensi itu yang dulunya muncul dari masalah inefisiensi dan tidak adanya kompetisi yang muncul dari ekonomi terpimpin, itu juga yang kita lihat jejaknya banyak di BUMN yang memang akan sulit untuk bisa berkembang karena pendekatannya cenderung untuk anti atau menjauh dari kompetisi yang sebenarnya adalah baik bagi masyarakat dan bagi ekonomi suatu negara. Jadi kira-kira itu teman-teman mengenai ekonomi terpusat secara tersentralistik dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Jadi bukan masalah komunismenya atau bukan dengan komunismenya, ya India bukan komunis, tapi ya kalau memang memilih untuk sentralistik, ya sentralistik juga. Tapi apapun rasa ideologinya, kalau memang sentralistik ternyata punya masalah terkait inefisiensi, dan kemudian juga pilihan, kompleksitas dalam menghadapi kompleksitas masyarakat dan juga individu, dan itu yang membuat kenapa pendekatan sentralistik kemudian ditinggalkan, dan sekarang menjadi arus utama adalah ekonomi yang bersifat desentralistik, pengambilan keputusan secara ekonomi dan perencanaan yang diserahkan pada sektor privat, kompetisi, dan juga ekonomi pasar yang berkembang lebih optimum. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai pembahasan mengenai ekonomi terpusat, komunisme atau bukan, dan kenapa kemudian ekonomi demikian ditinggalkan pada waktu-waktu sekarang ini. Oke, itu aja dulu, Haikal. Silakan. Oke, terima kasih banyak Bang Poltak sudah untuk presentasi materi untuk diskusi kali ini. Mungkin untuk sekarang akan saya lempar ke floor dulu ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, halo, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand mungkin atau chat ke host. Kira oke, ada satu orang. Dengan Michael ya. Nggak bisa di unmute ya. Sebentar. Halo. Halo. Ya, dengan Michael benar ya? Ya, dengan Michael. Ya, boleh untuk tanggapan atau mungkin pertanyaan ke Bang Poltak terkait materi yang tadi disampaikan, silakan. Oke, terima kasih Mas Haikal, dan terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore semua. Selamat sore. Berkenaan dengan ekonomi sentralistik, saya mau mempertanyakan sebenarnya juga sebagai diskusi bersama soal ekonomi pasar, di mana saya menemukan seperti ini, ekonomi pasar yang pernah saya pelajari bertumpu pada kompetisi, di mana kompetisi memungkinkan, menurut Friedman, kompetisi memungkinkan memunculkan inovasi dan beragam produk yang di mana dapat memberikan banyak pilihan itu dan menciptakan efisiensinya, dan juga komparasi itu juga bagian dari ekonomi pasar bebas, yang di mana implikasinya produk yang semakin efisien akan memberikan banyak keuntungan untuk
para konsumen. Tetapi secara paradoks, menurut saya, kenapa sebagai contoh misalnya yang saya temui di Amerika misal, seperti industri farmasi. Memang yang pernah saya tahu, industri farmasi memang diizinkan, salah satu industri yang diizinkan untuk memonopoli pasar karena paten dan segala macamnya dan proses produksinya yang begitu lama memakan banyak modal. Di sini saya malah menemui seperti ini. Ketika di Amerika saya melihat berdasarkan riset NPR, di mana 3 industri farmasi besar, yaitu Lilly, kemudian Novo Nordisk, Sanofi, mereka menjual satu harga insulin untuk itu obat untuk diabetes itu seharga $140. Sedangkan Taiwan atau Kanada, Taiwan memproduksi satu insulin mereka bisa menjual harga 8 US dollar. Kanada 13 US dollar dan Jerman sekitar 24 US dollar. Nah, pertanyaan saya seperti ini, yang kita lihat ekonomi pasar seakan-akan menyuguhkan kompetisi, tapi justru malah industri besar ini nggak menunjukkan adanya kompetisi, nggak malah menghasilkan sebuah produk yang bervariasi dan menghasilkan satu produk yang murah, yang implikasinya kembali ke para konsumen gitu. Tapi saya melihat malah seakan-akan ini semacam seperti paradoksal seperti itu. Jadi komparasi efisiensi malah nggak saya lihat di beberapa sektor pasar ekonomi pasar seperti itu. Terima kasih. Oke, Michael. Ya, ini tadi kan saya sudah cerita mengenai bagaimana Amerika masuk ke ekonomi pasar sesudah Perang Dunia Kedua berakhir. Nah, semakin besar suatu ekonomi dan semakin ada kompleksitas, juga ada satu fitur yang umum, yaitu pemerintah selalu akan punya kecenderungan berdasarkan tekanan politik tentunya dan kondisi politik melakukan regulasi. Nah, kalau tadi Michael bertanya, kok Amerika bisa harga obat yang sama itu kok bisa semakin mahal, itu bagian dari pemenuhan regulasi. Jadi Food, Drugs and Administration di Amerika dan kemudian juga badan-badan yang terkait dengan kesehatan di Amerika, itu adalah salah satu yang menyebabkan, ya itu yang mengatur alokasi, mengatur zoning. Ya, kita harus tahu Amerika itu ada 50 negara bagian dan masing-masing itu punya pengaturan sendiri-sendiri karena masing-masing negara bagian itu punya independensi sendiri-sendiri. Itu yang kemudian membutuhkan atau membawa konsekuensi administrasi yang luar biasa besar, birokrasi yang luar biasa besar. Jadi kalau misalnya seperti tadi kok menjadi obatnya jadi mahal ya karena apa tadi? Karena memang ada administrasi yang sangat besar, kemudian di sisi lain juga ada insentif. Kalau mungkin Michael juga pernah dengar di Amerika itu juga ada kok ongkos kesehatannya kok jadi mahal banget ya. Kenapa? Ya karena di sana ada kewajiban untuk melakukan asuransi, dan asuransi yang wajib tadi itu juga cenderung akan membuat disinsentif bagi industri untuk melakukan kompetisi. Jadi semakin ada subsidi, ya ini subsidi tanda kutip ya, subsidi bagi suatu entitas masyarakat untuk bisa menciptakan kelangkaan, maka semakin besar harga yang lebih mahal yang mereka bisa pertahankan. Nah, ini kan tadi misalnya contoh insulin. Karena insulin cuma bagian kecil dari seluruh ekosistem ekonomi kesehatannya Amerika. Ya, kita tahu bahwa Amerika juga punya banyak sekali masyarakat yang obesitas, sehingga tingkat kebutuhan akan insulin juga semakin besar. Berarti kan sebenarnya demand-nya tinggi. Tetapi di sisi lain, kewajiban dari coveran asuransi itu tidak sampai cukup jauh mendorong orang untuk melakukan pola hidup sehat. Sehingga demand terhadap insulin itu nggak pernah berkurang, tapi ya tadi, hanya konsekuensi dari itu, dan kita tahu bahwa liberalisme ekonomi Amerika dalam soal bahan pangan, misalnya bahan pangan sangat murah dengan terjangkau di mana-mana, juga menciptakan ekses ini yang kemudian kita tahu orang Amerika mengalami obesitas, sehingga ini kita berhadapan dengan suatu masalah yang sifatnya kompleks. Nah, kembali lagi, tadi kan bicara mengenai ini berarti masalah dari regulator. Nah, ya betul, itu masalah yang terjadi
walaupun sebuah ekonomi pasar sudah ada, tetapi ketika regulasi dan ketika regulasi yang ada, kemudian birokrasi yang tercipta dari situ ikut menyertai, maka yang saya sebutkan tadi, apa yang terjadi pada negara-negara yang ekonomi terpimpin atau ekonomi yang tersentralistik juga akan bisa menghinggapi bagian-bagian tertentu dari negara-negara yang memiliki ekonomi pasar. Nah, bagaimana saya nggak bisa bilang membubarkan, tapi bagaimana meninjau kembali lah ya, meninjau kembali badan-badan seperti ini, yang birokrasi yang seperti ini yang kadang-kadang menjadi sulit dan tantangan terbesar bagi ekonomi pasar. Nah, contoh lain ya, ini ekstrimnya di Amerika, karena kembali lagi ini masalah lebih ke arah politik. Dulu Amerika juga pernah punya badan yang mengatur mengenai transportasi udara. Nah, jadi kalau misalnya sebuah maskapai hanya boleh dari rute tertentu ditentukan secara umum, kemudian ada kriteria-kriteria banyak sekali administratif untuk bisa memenuhi ada kewajiban misalnya untuk melayani rute-rute tertentu dan lain-lainnya, sehingga membuat maskapai di Amerika, maskapai penerbangan di Amerika menjadi sangat inefisien, harga tiketnya jadi mahal, kualitasnya juga jelek. Nah, ketika badan pengawasan ini direformasi sekitar tahun 19 itu pada akhir pemerintahan Jimmy Carter masuk ke pemerintahan Ronald Reagan, maka restriksi atas transportasi udara dihilangkan sama sekali dan dengan seketika ekonominya tumbuh. Ekonomi tumbuh, orang boleh boleh mengantarkan penumpang udara dari manapun ke manapun, nggak ada restriksi, nggak ada penjatahan, nggak ada kuota dan lain-lainnya, maka ekonomi Amerika bisa menjadi bisnis penerbangan di Amerika menjadi volumenya meningkat, harga tiket semakin murah, orang semakin mudah berpergian kemana-mana, dan akhirnya tercapai efisiensi yang muncul. Jadi kalau tadi misalnya Michael tanya, kok Amerika ya soal obat-obatan kok sampai kayak gitu-gitu? Ya karena memang regulasi di Amerika mengenai obat-obatan, mengenai sektor kesehatan belum tersentuh untuk mencapai debirokratisasi, ya, debirokratisasi dan juga deregulasi seperti yang sudah tercapai di industri penerbangan udara, misalnya transportasi udara. Nah, ini juga kontrasnya misalnya seperti regulasi di Amerika terkait dengan .com misalnya, perusahaan-perusahaan commerce dan lainnya, kan sangat nggak ada. Dan kita tahu unicorn itu ya kerjain dulu. Kenapa? Jangan nunggu sampai regulasi ada. Kalau nunggu regulasi, yang terjadi adalah ini akan jadi straight jacket. Jadi mereka bergerak dulu. Jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu. Karena kalau minta izin pasti nggak dikasih. Apalagi yang namanya sesuatu yang nggak bisa terpolakan. Nah, ini yang kemudian juga untuk menghadirkan kontrasnya bagaimana kalau ekonomi sisa-sisa dari atau ciri beberapa komponen dari ekonomi terpusat itu juga ada di ekonomi pasar dan birokrasi dan kemudian perizinan dan kemudian lain-lainnya itu juga akan menciptakan inefisiensi sehingga efek yang terjadi di negara-negara ekonomi terpusat itu juga bisa muncul di ekonomi pasar kalau komponen tersebut juga tersedia di mana tidak ada insentif untuk melakukan deregulasi. Jadi kalau pada ekonomi terpimpin, ekonomi sentralistik, semuanya diregulasi, makanya seluruh ekonominya menjadi inefisien. Di negara pasar ada beberapa yang dibebas, tetapi bukan berarti bahwa semuanya bebas. Ada juga beberapa bagian yang memang ternyata memiliki regulasi yang cukup ketat, yang memang bersifat anti kompetitif dan juga tidak berpihak kepada konsumen, dan itu yang kemudian menjadi masalah terhadap ekonomi. Nah, yang seperti ini yang perlu dihindarkan dan kembali lagi ini biasanya bawaan dari politik itu sebabnya juga kenapa perjuangan untuk bisa ekonomi yang lebih baik itu bukan cuma masalah perjuangan sosial, perjuangan ekonomi, tapi juga menjadi perjuangan politik karena cukup banyak dari birokrasi yang muncul dan peraturan yang muncul itu berasal dari kepentingan politik ketimbang kepentingan konsumen atau kepentingan ekonomi. Itu kira-kira, Michael. Oke, thank you Bang Poltak untuk tanggapannya. Ini kita sebelum ke Renaldi ada pertanyaan yang dari chat dari Rifki. Pertanyaan dia adalah kalau dilihat dari trennya sekarang negara-negara dunia itu semakin proteksionis seperti ada perang dagang, Brexit, itu kalau menurut Bang Poltak kira-kira sebabnya apa? Apa karena soal defisit perdagangan atau lebih ke faktor ideologis atau politis? Terus pasca corona, menurut prediksi Bang Poltak juga gimana? Apakah pasar dunia akan semakin terbuka atau justru pasca corona negara-negara akan semakin proteksionis? Thank you Bang Poltak.
Oke. Nah, ini proteksionisme ini juga menjadi penting karena ini sebenarnya adalah sifatnya datangnya dari politik. Datangnya dari politik. Tema umum yang paling jelas ya biasanya kalau misalnya semuanya di banyak negara selalu kan ditanyain, siapa sih masyarakat yang paling perlu dilindungi? Rasanya hampir tiap negara-negara selalu bilang kan, petani yang perlu dilindungi. Nah, kenapa? Ya karena mereka kan ya tadi selalu ada persepsinya bahwa mereka tinggal di rural, di pedesaan, kemudian relatif pilihannya terbatas dan lainnya. Nah, dan akar dari banyak proteksionisme ini ternyata juga berasal dari proteksionisme dalam sisi ekonomi itu berasal ya tadi dari dianggap sebuah tiap negara kurang berpihak terhadap petaninya. Contoh paling klasik itu adalah Jepang. Jadi kalau Jepang itu partai yang berkuasa cukup panjang itu LDP itu mereka sangat populer bukan di masyarakat perkotaan atau masyarakat industri, justru mereka sangat populer di masyarakat pertanian. Kenapa? Karena yang namanya Jepang itu ketika pemilu mereka bilangan pembagi di mana jumlah penduduk paling sedikit bisa memiliki wakil rakyat seorang wakil rakyat itu bilangan pembaginya yang paling kecil justru ada di pedesaan karena nggak banyak orang tinggal di sana. Dan apa yang terjadi? Ketika terjadi seperti itu, maka segala sesuatu yang punya kaitan untuk melindungi para petani tadi akan dilakukan sampai kemudian terjadi proteksi dalam kasus Jepang ya, proteksionisme terhadap bahan pangan, orang nggak boleh impor dan lain-lain. Ya karena kebetulan masyarakat kotanya dan masyarakat industrinya itu kaya, jadi mereka ya udahlah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ini kan proteksionisme atau pertanian ini kan sebenarnya tidak adil tidak memberikan banyak pilihan dan juga tidak memberikan hasil optimum bagi masyarakat. Jadi konsumen yang dikorbankan di sini. Tapi itu adalah datangnya dari politik. Nah kalau tadi pertanyaannya kenapa sekarang ini banyak negara mulai agak proteksionisme, terutama misalnya seperti Eropa dan ya kalau Amerika juga ikut kecanduan ya, ikut kena juga proteksionisme pertanian itu bukan cuma fenomena di Jepang, tapi juga ada beberapa bagian Eropa dan Amerika. Nah ini yang sering terjadi adalah karena begini, partisipasi politik itu paling banyak, kembali lagi ini alasannya dari politik juga, justru munculnya dari mereka-mereka yang paling tersisihkan. Jadi seperti tadi ya, kalau di negara-negara maju, biasanya kalau seperti di Amerika misalnya, orang-orang yang tinggal di daerah-daerah penghasil pertanian, kemudian pertambangan, minyak dan lainnya, mereka yang paling kuat atau daerah industri yang sudah nggak bisa kompetitif lagi, mereka yang paling kuat mendorong aspirasi politiknya. Baik itu pemilihan di Senat ataupun Kongres ataupun Presiden. Dan ini yang kemudian menjadi agenda utama siapapun tokoh politik yang terpilih. Ya, ini kan orang yang sudah mengangkat saya maka pentingnya harus saya jaga. Dan mereka paling vokal soal seperti ini. Tapi mayoritas di mana para konsumen, kebanyakan juga cuma diam aja. Cuma diam, ya udahlah kita bayar aja dulu nggak apa-apa. Tapi padahal sebenarnya ini merugikan mereka karena kompetisi ini non kompetisi ini membuat mereka membayar dengan harga lebih mahal, terlalu mahal untuk sesuatu yang kualitasnya inferior gitu. Nggak ada inovasi pula. Bukan cuma tapi juga industri, dan ini biasanya terjadi akibat gap inequality baik dalam hal kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan pekerjaan, dan ini yang kemudian berakar atau mengalir pada pilihan politik dan pilihan pada siapa yang akan memimpin atau siapa yang ada di parlemen. Nah, jadi kalau orang-orang tua biasanya di Eropa itu lebih vokal untuk bisa mendukung karena mereka yang pada dasarnya lebih tersisihkan dan mereka ingin suaranya didengar dan mereka menempuh jalan politik. Dan ini juga kenapa pentingnya, ya cuma repotnya kalau Eropa memang kebanyakan yang udah tua-tua ya, tapi itu juga pentingnya kenapa di Indonesia yang lebih banyak penduduk mudanya, memang penduduk mudanya harus lebih juga jangan alergi pada politik karena banyak kepentingan banyak desain-desain yang bisa mendukung pada kedaulatan konsumen itu justru
justru harus diperjuangkan justru dari sisi politik yang nggak bisa kita perjuangkan hanya dari sisi ekonomi ataupun sisi yang lain. Kira-kira itu sih. Nah, kemudian tadi mengenai kedepannya ini bagaimana, ya ini agak sulit ya, ini karena dinamika mengenai yang namanya COVID-19 ini juga cenderung membuat kecurigaan antar bangsa, friksi antar bangsa semakin besar. Mungkin kita harus melihat dulu sampai nanti bagaimana ketika keadaan abnormal ini bisa berangsur-angsur berkurang, baru kemudian orang bisa kembali bahwa pada dasarnya kalau ingin tercipta perdamaian yang lebih langgeng, friksi yang lebih lunak atau persahabatan antar negara memang harusnya ke depannya masing-masing memenuhan pada masing-masing kepentingan sendiri dalam skala negara. Itu dulu, Haikal. Oke. Thank you Bang Poltak. Kita akan ke Renaldi dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Halo, Ray, bisa? Ya. Halo? Ya. Kedengeran ya? Halo? Ya, Ya, oke, Ray, silakan. Pertanyaan atau tanggapannya ke Bang Poltak. Terima kasih Bang Poltak atas penjelasannya yang luar biasa, sangat simpel dan mudah dipahami. Sebenarnya pertanyaan saya tadi tuh mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya, pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini. Kalau kemarin saya baca artikel dari katakanlah kelompok kiri ya kan, seperti Martin Suryajaya dan kawan-kawannya mengatakan bahwa ketika di masa pandemi ini, di masa krisis seperti ini, ternyata pasar bebas tidak berhasil menunjukkan kekuatannya untuk menyelamatkan rakyat banyak. Contohnya seperti di Eropa atau Prancis kalau saya tidak salah, melakukan menasionalisasi aset-aset yang dianggap strategis oleh negara. Perusahaan-perusahaan yang tadi di tangan swasta diambil alih oleh negara dengan motif untuk menyelamatkan aset-aset strategis negara mereka. Nah, ini juga jadi perdebatan cukup seru antara Alan Badiou, Slavoj Zizek, dan juga Giorgio Agamben mengenai pasar bebas atau yang mereka sebut sebagai kapitalisme inilah. Di dunia ini kan semakin mengglobal, semakin negara-negara tuh saya seperti satu keluarga gitu. Krisis di Cina dan krisis di Amerika itu pasti bakal berimbas ke tempat yang lainnya. Nah, dengan begini katanya, apakah masih relevan? Masih relevan sifat pasar bebas? Oh, sorry, bukan seperti itu, maaf. Saya agak kesulitan karena saya bukan anak ekonomi. Jadi term-termnya agak kurang. Jadi maksudnya itu daya hidup pasar bebas ini di tengah pandemi itu apakah dia bisa menyelamatkan dirinya gitu. Ketika banyak negara-negara seperti yang tadi itu pertanyaan sebelumnya, banyak negara-negara yang menasionalisasi asetnya atau melakukan privatisasi. Seperti itu Bang Poltak. Nah, yang kedua saya ingin tanya tentang Indonesia. Ya mungkin teman-teman sudah pada tahu semua, cuma saya ingin tanyakan di sini bagaimana dengan Indonesia tahun 98? Orde Baru kan telah membuka katakanlah kapitalisme di Indonesia gitu kan. Juga melakukan deprivatisasi dan juga deregulasi. Bank-bank sangat mudah dibuka. Lalu mengapa pada tahun 98 ambrol perekonomian mereka gitu? Apakah di sini pasar bebas mempunyai argumen tertentu untuk menjawab? Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Oke, tadi siapa nih? Oke, saya coba jawab. Renaldi ya, oke ya Renaldi. Oke, begini Renaldi. Tadi kan saya sempat ceritakan juga bagaimana mindset perang, at war, perang dunia kedua, ya. Itu memang menjadi senjata yang efektif untuk mempersatukan kepentingan satu negara atau satu kelompok negara. Jadi dalam pandemi yang seperti sekarang yang terjadi, mindset yang politikus memang seperti kita di bawah ancaman, kita sedang berperang melawan dalam hal ini melawan virus dan penyakit dan lain-lainnya. Maka
maka menjadi populer, ya, menjadi sangat populis keputusan-keputusan yang bersifat seperti nada perang. Ya udah, prioritaskan produksi APD buat kepentingan dalam negeri, buat kepentingan rakyat kita sendiri. Ya karena itu populis, karena itu kedengaran benar, padahal enggak gitu kan. Nah ini juga kalau kita, kenapa saya katakan enggak? Karena pada dasarnya nggak ada satu negara yang bisa memproduksi semuanya. Jadi contohnya waktu kemarin berapa minggu yang lalu kan sempat ribut antara Amerika sama Kanada, itu kan punya tetanggaan ya. Jadi Amerika mengatakan, oh kita nggak akan kirim APD, sebentar ya. Masker N95 ke Kanada karena kita masih butuh. Yang dijawab oleh Kanada, oke, kalau memang kalau memang Amerika nggak mau kirim, kita akan ambil dari China atau dari tempat lain. Tapi sama dengan itu, kita juga akan retaliasi, kita nggak akan kirim APD, saya lupa apa ya, jenis apa, ke Amerika. Nah kan kalau keadaannya seperti itu kan duanya rugi. Amerikanya nggak dapat supply, kemudian Kanadanya juga nggak dapat supply. Hubungan malah jadi makin renggang dan mungkin malah jadi makin menjauh gitu. Nah jadi memang yang dalam hal COVID-19 ini yang ciri yang paling utama yang saya lihat adalah mentalitas we are at war. Kita lagi dalam tekanan, kita sedang berperang, kita sedang perlu memobilisasi ini, itu, dan lainnya. Untuk perang beneran sih ya perlu. Tapi kalau perang seperti ini seharusnya memang ada suara politik yang bisa memang nggak populer ya, tetapi mengatakan bahwa kita perlu dependensi karena kita memang ingin kita emang perlu kodependensi karena memang nggak mungkin kita penuhi semuanya. Sekarang bayangkan kalau teman-teman bisa bayangkan kalau sebenarnya semua negara cuma memikirkan sendiri-sendiri, kemudian masing-masing negara berusaha untuk bikin vaksin. Ya kalau memang ternyata hasil vaksinnya benar, kalau nggak salah sih sekarang ini ada sekitar 6 apa 10 vaksin berbeda sekarang untuk COVID-19 yang dibikin secara paralel. Nah, semua akan berusaha untuk memenuhi vaksin untuk pembuatan vaksin pada warga negara sini yang sebenarnya justru membuat produksi vaksin ini malah jadi lambat. Tapi kalau misalnya setiap negara, setiap perusahaan internasional membuat vaksin ini secara bersama-sama, kemudian saling berbagi informasi, dan kemudian nanti berbagi kapasitas produksi dan lain-lainnya, maka justru pertama akan bisa lebih cepat, hasilnya akan lebih baik, dan tadi harganya juga bisa lebih murah, logistiknya bisa lebih terpenuhi lebih cepat. Nah ini yang mungkin akan jadi pelajaran. Saya mungkin dalam 1 tahun ke depan kita akan melihat siapa yang paling duluan bikin vaksin, dan vaksin COVID-19 ini, dan bagaimana politik bisa berperan dalam hal distribusi vaksin seperti ini. Karena jelas kalau misalnya ternyata efektif ya dunia nggak butuh 10 vaksin, cukup 1 gitu. Berarti kan ada inefisiensi yang terjadi di situ, sumber daya yang sangat mahal untuk membuat produk yang kemudian nggak banyak pasarnya di dunia. Tapi kalau memang ternyata kompetisinya itu kompetisi disertai dengan kompetisi ini nggak dalam sempit tapi juga kooperasi atau kerjasama di sini, maka dia akan bisa menghasilkan vaksin yang lebih baik dengan kecepatan mencapai pasar yang lebih baik. Dan ini saya rasa hanya akan mungkin dari jalur kooperasi atau bersama-sama ya, dibanding semata-mata pemenuhan hanya pada kebutuhan pada satu negara tertentu. Nah, karena masih lama, kita harus nunggu sampai dengan 1 tahun ke depan. Kira-kira kan seperti apa balapan mengenai memproduksi vaksin ini. Nah, mengenai deliberalisasi sektor keuangan di Indonesia, itu akarnya sebenarnya panjang. Akarnya panjang karena sebenarnya ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 1992 ya, kira-kira 1990 lah ya. 1988 sebenarnya, Faktor 88 ya, Faktor 88, Oktober 88, itu yang namanya perbankannya itu sangat dominan adalah bank BUMN. Jadi ekstrim, terkonsentrasi di bank BUMN, kemudian ini nggak efisien, kemudian nggak produktif, produknya juga gitu-gitu aja, melakukan deregulasi, Faktor 88, boleh buka bank swasta, boleh berkembang, dan lainnya. Maka kemudian menjadi boom, ada kompetisi, ada persaingan, dan lainnya. Yang jadi masalah adalah menciptakan bankir itu nggak bisa dalam waktu 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Bankir dengan kredibilitas, dengan kompetensi itu butuh tahunan. Yang terjadi pada tahun sesudah
sudah pakto tadi, pakto 88, jadi bayangkan teman-teman bayangkan 1988 sampai dengan 10 tahun kemudian terjadi krisis, yang terjadi adalah bajak membajak bankir. Bankirnya pasokannya cuma sedikit, banknya banyak, kemudian saling bajak, kemudian ya karena saling bajak ya ini juga sudah sampai ke masalah etik karena bukan cuma kompetisi yang bukan kompetisi yang sehat tapi kompetisi yang sudah nggak sehat, sehingga orang yang ingin sukses sebagai seorang bankir ya harus perform dengan cara menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya ya pada banyak keadaan ya melanggar peraturan atau membahayakan kesehatan bank itu sendiri, dan ketika ini terjadi secara kumulatif yang terjadi adalah membahayakan kesehatan ekonomi. Tapi itu kan cerita tadi ya, dari Pakto 88 sampai dengan 98, 10 tahun. Nah, kalau kita lihat sekarang, memang bankir di Indonesia sudah jauh lebih banyak. Pengawasan terhadap transparansi dari sektor keuangan juga jauh lebih baik ya. Kalau sekarang ini setiap bank itu harus menyampaikan laporan keuangannya setiap kuartal, itu wajib. Kemudian modalnya juga harus diumumkan. Kemudian ada hal-hal lain yang menjaga itu, sehingga kepercayaan terhadap perbankan itu menjadi cukup tinggi. Itu makanya kenapa kalau beberapa kali sudah sempat orang tanya kan, ini kira-kira kita bakal ada krisis perbankan nggak sih? Ya, saya sih nggak akan berani bilang nggak akan ada krisis perbankan, tetapi kita tidak akan seperti tahun 98. Karena memang yang namanya terjadi di 98 itu perfect storm, memang tadi manusianya juga yang jumlahnya bankir profesionalnya juga cuma sedikit, nggak kompeten, kemudian mekanismenya juga nggak bagus, kemudian kompetisinya juga nggak sehat, dan lain-lainnya, itu yang kemudian mencelakai ekonomi sistem keuangan di Indonesia tahun 98. Belum lagi tadi non-budgeter, panjanglah ceritanya, tetapi itu kira-kira persyaratan bagaimana sebuah deregulasi itu juga penting, ya tadi awaknya, orang yang mengawaki juga harus tersedia, dan ini berarti juga penyediaan ini nggak bisa muncul dalam seketika, tetapi memerlukan proses yang panjang. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Bang Poltak. Kita ke penanya selanjutnya, Dimas Sanjaya ya. Halo, Dimas. Oke, Dimas. Singkat karena ini boleh singkat aja ya pertanyaan. Ya, halo, Dimas. Ya, silakan Dimas. Ya, halo. Halo. Ya, silakan Dimas. Ya, halo. Oh, ya. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih. Halo. Secara empiris, ya halo. Ya, silakan Dimas. Ya, terima kasih. Jadi begini. Secara empiris, ekonomi yang lebih bebas membawa kemakmuran karena memaksimalkan yang namanya inovasi manusia, sekaligus mempertemukan keinginan untuk profit dengan law of supply and demand atau penawaran dan permintaan. Jadi sentralisasi ekonomi ini kan dapat juga dikatakan bahwa ekonomi sentralistik bersifat monopolis terhadap sektor-sektor ekonomi, khususnya yang produktif. Nah, pertanyaan saya adalah, sampai mana kebebasan ekonomi ini memiliki batas? Haruskah pemerintah memonopoli beberapa sektor seperti militer atau kepolisian atau sampai healthcare, atau seperti yang diusulkan oleh ekonom mazhab Austria sendiri, Murray Rothbard, bahwa kita seharusnya membiarkan semua sektor oleh pihak swasta pasar bebas. Dengan kata lain, mendesentralisasi semua sektor ekonomi. Ya, terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Oke. Halo, Bang Poltak, sorry karena udah mau selesai. Mungkin ada satu pertanyaan lagi di rekap. Nggak apa-apa, Bang? Nggak apa-apa. Untuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebentar. Karena ada yang dari chat juga yang nanya. Halo, Johan? Iya. Johan, bisa kedengeran suaranya? Bisa. Oke. Silakan Johan, pertanyaan atau tanggapannya. Ya, ini kalau ngikutin argumennya Hayek kan, kenapa sistem ekonomi terpusat itu gagal, itu kan karena pengetahuan untuk mengkalkulasi untuk kalkulasi ekonomi, untuk mengalokasikan resource itu kan sifatnya tersebar atau disperse ke individu-individu gitu ya. Kalau kata Hayek seperti itu, dan sistem ekonomi terdesentralisasi itu dipandu oleh sistem harga pasar. Cuma
belakangan ini di beberapa kalangan intelektual kan ada semacam optimisme bahwa sistem harga ini bisa digantikan oleh misalnya perkembangan teknologi seperti misalnya big data gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bang Poltak tuh berbagi optimisme yang sama nggak? Dengan kata lain, saya ingin tanyakan Bang Poltak, percaya nggak bahwa sistem harga itu bisa digantikan oleh big data gitu? Terima kasih itu aja. Oke, thank you John. Jadi itu tadi 2 pertanyaannya ya Bang Poltak tentang big data sama tadi tentang limit dari market itu sendiri. Oke, limit mengenai market. Kalau sebenarnya sih semua bisa di outsource sejauh kompetisi ada ya. Jadi kompetisi ada dan kemudian ada transparansi. 2 kuncinya itu. Masuk tenaga kepolisian, ya apa bedanya sama satpam? Satpam kan private kan? Ya kalau memang ternyata bisa pegang senjata tapi kemudian ada mekanisme yang memang membuat mereka juga bisa menghasilkan ada kualifikasi yang jelas pada harga yang jelas pada segmen yang jelas, ya why not gitu. Jadi ya sebenarnya tentara pada dasarnya ya satpam yang lebih profesional aja, yang lebih terlatih dan secara sentralistik. Kita tahu bahwa sebenarnya dalam militer juga ya militer sebenarnya inefisien juga, perang ya tetap harus dibayar kan. Nah, atau kepolisian misalnya. Jadi kalau boleh tanya jumlah berapa sih mana sih yang lebih banyak, jumlah polisi apa jumlah satpam se-Indonesia? Rasanya sih mungkin lebih banyak satpam dan hansip gitu ya dibandingkan tenaga kepolisian se-Indonesia. Nah, jadi sebenarnya bisa dimungkinkan seperti itu, fungsi-fungsi tertentu bisa. Cuma memang kalau misalnya ke arah lebih ekstrim pasti akan menjadi pertanyaan. Jadi apa yang masih perlu yang nggak bisa di-outsourcing-kan? Ya, saya pikir saya belum sampai pada satu kesimpulan itu, tapi saya rasa bahwa peradilan sistem yudikatif itu masih perlu independen. Bisa dilakukan kompetisi? Ya sebenarnya bisa dilakukan kompetisi, tetapi sampai saat ini rasanya sih karena itu yang jadi penentu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang bersalah, siapa yang perlu dihukum, siapa yang nggak bisa dihukum. Nah kalau itu sudah kalau itu bisa imparsial tapi juga bisa di-outsource, why not? Tapi kalau misalnya ternyata masih belum bisa di-outsourcing kan, sistem hukum atau yudikatif itu masih rasanya perlu kita pikirkan bersama gitu. Tapi di luar itu saya rasa semuanya sih harusnya bisa gitu. Toh ada fleksibilitas untuk itu dan yang penting tadi bahwa keberpihakan terhadap konsumen, kedaulatan konsumen tetap dijaga dan kemudian ada kompetisi untuk terus-menerus memperbaiki menghasilkan kualitas yang lebih baik pada kebutuhan yang sangat beragam dengan harga yang paling kompetitif. Itu sih mungkin ya kalau misalnya terjauhnya ya. Nah tadi Johan bicara mengenai tadi ya, Hayek sangat terkenal menyebutkan mengenai tacit knowledge. Ini juga saya amini ya. Saya amini kenapa? Ya kebetulan istri saya itu jualan produk untuk bedah mata gitu. Nah kenapa istri saya jualan alat bedah mata itu dari kantornya itu menguasai penjualan kira-kira 80% penjualan oleh istri saya gitu. Tentu jadi pertanyaan, lah emang orang lain nggak bisa jualan? Bisa. Tapi tahu nggak cara mereka jualan? Ya nggak tahu ya, pasti nggak ada hal yang berbeda gitu. Dan sudah pasti istri saya nggak akan cerita ke siapapun cara dia berjualan, pendekatannya lewat mana, walaupun mungkin tadi nggak selalu bisa kalaupun diceritain belum tentu bisa direplika gitu. Nah sama seperti itu juga ekonomi pasar itu sangat banyak memiliki muatan tacit knowledge, terutama dalam perdagangan. Saya harus jualnya ke siapa, pada waktu kapan, produk seperti apa, dan lain-lainnya. Itu pasti akan dirahasiakan oleh setiap orang yang ada di pasar. Karena kalau itu nggak jadi rahasia lagi, ya udah edge-nya atau kemampuannya itu juga akan berkurang. Walaupun masih ada hal-hal lain yang bisa mendukung, misalnya kegigihan itu beda lagi ya dibanding sekedar knowledge atau perseverance juga ada lagi. Nah, jadi itu knowledge itu sendiri itu tersembunyi dan itu sangat organik, nggak bisa dibeli, nggak bisa dibajak begitu saja. Dan ini dalam pandangan saya itu yang sangat manusiawi. Jadi saya tetap melihat bahwa tacit knowledge ini tetap ada dan itu kan selama aktor manusia masih ada itu kan selalu berkembang dan makin lama makin semakin kompleks. Dan itu juga harus menjawab pertanyaan Johan, bagaimana dengan artificial intelligence yang muncul. Artificial intelligence
yang muncul yang sekarang ini kembangkan itu sebenarnya mimicking pikiran manusia, tetapi tidak semua pikiran manusia karena yang namanya artificial intelligence yang dikembangkan manusia itu adalah gambar sebagian dari manusia. Hanya sebagian dari gambar manusia, yaitu apa yang kita dari interaksi, tetapi apa yang di dalam pikiran kita, cara kita berencana dan lainnya itu nggak bisa terrefleksikan, nggak bisa terprogramkan gitu ke dalam operasional matematika yang bisa mendorong pada artificial intelligence. Nah, jadi saya tetap melihat bahwa big data, apalagi big data ya, contoh kenapa saya agak skeptis mengenai big data ya contohnya seperti China kemarin pada waktu meledak COVID-19 kemudian dilakukan isolasi pada berbagai kota di China, bahwa ternyata pemerintah China yang mengutilisasi big data semakin besar ternyata kebobolan juga. Mereka nggak bisa mengantisipasikan meledaknya pandemi, kemudian di sisi lain juga ternyata penggunaan datanya juga salah-salah, ada data yang bocor, ada yang nggak lengkap, ada yang lain-lainnya. Jadi kalau artificial intelligence saja hanya bisa merangkum sebagian dari kemanusiaan yang memang dan bagian lagi dari kemanusiaan kita adalah tacit knowledge yang akan dalam pandangan saya sulit bisa dirangkum bisa tersentuh oleh artificial intelligence karena saya juga nggak tahu gimana cara mereka memprogramkannya gitu kan. Maka big data lebih lemah lagi gitu. Jadi pada dasarnya tetap yang namanya sovereignty atau kedaulatan manusia itu masih lebih tinggi daripada mesin. Sampai kapan saya nggak tahu. Ya kalau misalnya nanti sudah saat itu tercapai, ya apa bedanya lagi gitu. Udah apa yang bisa berbeda lagi ya. Tapi sampai saat ini saya masih melihat bahwa sovereignty individual itu masih tetap masih tetap ada dan akan terus bertahan. Dan seperti tadi mungkin ya mengenai artificial intelligence itu juga kan disusun berdasarkan hukum-hukum atau rule-rule yang ada dalam kelompok manusia. Dan rule dalam kelompok manusia ini juga punya bias-nya sendiri-sendiri, dan padahal sementara di level individu kita juga punya bias sendiri-sendiri juga, kita juga punya cara berpikir dan cara persepsi berbeda. Jadi tetap yang namanya artificial intelligence ya cuman generalisasi atas sifat dasar manusia yang bersifat kelompok sosial. Individu tetap nggak akan bisa terekam. Apalagi big data. Kira-kira itu sih, Johan, yang kira-kira dalam pandangan saya. Ya, saya juga senang kalau misalnya ternyata bisa dibuktikan bahwa saya salah, ya. Tetapi saat ini, dari yang saya dalami mengenai big data, rasanya sih tempat bagi manusia dan kedaulatan manusia secara individu masih tetap ada dan kita masih manusia merdeka. Itu saja sih, Haikal. Oke, thank you Bang Poltak. Ini ada beberapa pertanyaan dari chat juga. Yang pertama dari, mungkin bisa saya rekap ya Bang ya? Mungkin, ya, tapi ini saya, sepatu terakhir ya, karena sudah tadi diteleponin saya harus pulang. Oh iya, sorry Bang. Ya, ini saya rekap aja. Yang pertama tentang supaya dari Bang Juan, pertanyaannya agar tidak paradoksikal, ekonominya tidak terencana, kenapa chaotic? Ekonomi terencana, yang tidak terencana kan berarti chaotic. Kok malah teratur, dan yang diatur kok malah chaotic? Kenapa bisa begitu? Nah, yang kedua itu tentang dari Pak Togar, tentang sovereign wealth fund untuk investasi yang ada di luar negeri. Itu menurut pendapat Bang Poltak gimana? Misalnya di model yang di Cina atau ya, Temasek yang di Singapura, apakah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan lebih efisien juga dari apabila dengan private sector. Terus yang ketiga tentang kerjasama internasional, Bang. Jadi pertanyaannya daripada negara-negara saling berkompetisi, misalnya antara Amerika dan Cina untuk kasus corona, misalnya sama-sama berlomba bikin vaksin, kenapa enggak daripada mereka berkompetisi lebih baik kerjasama aja. Ini kan pandangannya Zizek yang dikutip. Misalnya di US R&D, Cina production-nya itu akan lebih baik. Nah, itu pendapat Bang Poltak gimana? Mungkin itu 3 pertanyaan terakhir. Dipersilakan Bang Poltak. Oke. Jadi pertanyaan dari Juan, kenapa yang pasar itu sangat chaotic, sementara yang teratur kita nggak ketemu keteraturan? Karena karena pada dasarnya komponen terkecil dari masyarakat itu adalah manusia memang chaotic. Kita masing-masing itu yang pembeda saya dengan orang lain, saya dengan Haikal, dengan Mbak Dinda, misalnya dengan yang lain-lainnya, bahwa kita punya
persepsi bahkan terhadap satu hal yang sama itu memang akan beda-beda. Dan itu batasnya dari mana? Batasnya ada pada pengenalan kita gitu. Pengenalan kita ya contoh beginilah. Kalau misalnya misalnya saya jadi pejabat, kemudian habis itu saya mengangkat orang-orang yang jadi penasihat saya. Apa saya akan angkat orang-orang yang saya nggak kenal? Ya enggak lah. Pasti yang orang yang saya kenal kan. Mungkin nggak bahwa orang yang saya kenal yang kenal tersebut ternyata memang mungkin latar belakang pendidikannya sama atau misalnya pernah berasal dari kota yang sama atau tinggal di tempat yang sama. Ya mungkin saja. Nah, itu yang kenapa birokrasi atau pengambilan keputusan secara sentralistik itu memang di satu sisi akan membuat bias pemilihan atau aktor-aktor yang terlibat di dalam pengambilan keputusan sentral, dan itu yang kemudian ketika kesamaan itu menghasilkan hasil yang juga dipersepsi berbeda karena balik lagi orang punya perasaan justice juga, punya perasaan keadilan juga. Ini kenapa sih kalau yang dipilih oleh yang jadi pejabat atau yang melakukan ini kok orangnya latar belakangnya sama semua gitu, kepentingan orang kan beda-beda, dan pasti yang jadi orang yang menjadi pengambil keputusan itu pasti minoritas kan. Nah itu yang manusia minoritas ya, memang jumlahnya sedikit, nggak perlu banyak kan, memang seperti itu. Nah itu yang kemudian akan berkonsekuensi pada chaotic. Nah itu sebabnya kenapa keterlibatan yang sentralistik memang sebaiknya dihindarkan. Kenapa? Karena kalau misalnya mekanisme pasar pasti akan terjadi penyesuaian sendiri-sendiri. Hanya di pasar saja, hanya pada mekanisme pasar, di mana orang akan mencari produk terbaik dengan harga terbaik, tanpa peduli orangnya itu lulusan UGM, lulusan UI, lulusan ITB, agamanya apa, atau nggak beragama sama sekali. Hanya itu. Gitu. Pasti dalam proses chaotic, ya chaotic. Karena tiap orang berbeda-beda. Tapi persamaan kepentingan untuk mencari yang terbaik dengan harga paling kompetitif, itu yang mempersatukan. Prosesnya chaotic, tapi hasilnya akan adalah keteraturan dalam hal persepsi ya. Ketimbang sebaliknya, prosesnya teratur tapi hasilnya malah chaotic. Karena tadi akan ada perasaan bahwa ada suboptimal yang terjadi karena semuanya berusaha untuk diturutkan menurut kecetakan yang pasti nggak akan bisa representatif semua masyarakat. Jadi memang politik itu sebaiknya diserahkan ke level yang lebih lokal. Ya kalau supaya bisa terjadi feedback yang cukup jelas ya. Kalau misalnya jalan depan rumah saya rusak ya ngapain juga saya lapornya ke presiden, ya seharusnya saya lapornya sama RT atau RW atau lurah tempat saya kerja, tempat saya tinggal. Oke, tadi mengenai Togar ya, mengenai Sovereign Wealth Fund. SWF ini tergantung, saya paling males menjawab pakai kata tergantung karena SWF ini harus dilihat apakah memang misi pemerintah yang sentralistik atau memang ada budaya yang lain. Ada satu sisi misalnya seperti SWF-nya Singapura itu memang awalnya misi pemerintah Singapura dari akses dari capital mereka di cadangan devisa mereka, tapi ketika dalam pelaksanaan mereka memilih bahwa SWF seperti Temasek atau GIC itu harus dijalankan oleh orang profesional dan mereka punya kebebasan untuk menentukan perencanaan dan lain-lainnya, dan ini yang kemudian membuat baik Temasek maupun GIC menjadi sukses. Saya pernah diskusi dengan seorang yang menyusun mengenai SWF-nya Singapura, dia pernah bilang, ya percaya atau enggak, ya di SWF-nya Singapura, apakah itu GIC atau Temasek, justru warga negara Singapura sendiri, termasuk yang minoritas, banyak kan ekspat yang kerja, termasuk level direktur atau pengambil keputusan penting. Nah, jadi itu. Tapi di sisi lain juga SWF juga ada yang sangat kental nuansa nasionalisnya dan bagian dari istilahnya state capitalism. Nah, ini yang dalam pandangan saya mencederai semangatnya mau ngapain sih sebenarnya. Nah, nomor 2 adalah dibandingkan dengan sektor privat yang jauh lebih banyak, lebih beragam, ya, masih tetap SWF belum bisa mengalahkan hal tersebut. Jadi kemarin seperti misalnya pas beberapa waktu yang lalu, Sovereign Wealth Fund yang Arab Saudi, itu dia beli sahamnya, masih minoritas ya, sahamnya Facebook, sahamnya Disney, sahamnya Boeing, sahamnya Citibank, saya lupa sama siapa lagi, pokoknya belinya aneh-aneh aja. Ya pertanyaannya, investasi mereka kan ya nebeng pada tacit knowledge-nya orang-orang yang ada di perusahaan-perusahaan tadi kan sebenarnya. Jadi ya SWF itu punya limitnya ya, bahwa mereka nggak bisa ngejalankan itu sendiri semua. Mereka cuma bisa sebagai manajemen portofolio, sementara perubahan yang paling real dan paling memberi nilai itu justru adalah
yang menjalankan operasi yang menghasilkan produk-produk yang kita lihat di sekitar kita. Jadi itu sih yang dalam pandangan saya mengenai SWF. Tadi yang bagian keduanya apa ya? Eka, tadi apa sih? Tadi yang terakhir tentang international cooperation, Bang. Oh, international cooperation. Iya. Nah, balik lagi, ini kalau misalnya mentalitasnya adalah mentalitas perang, ini yang susah. Nah, ini yang perlu kekuatan politik untuk bisa mencongkel ini gitu. Bahwa kita ini semua adalah umat manusia gitu. Nggak peduli kebangsaannya apa, paspornya apa, kalau kena COVID ya kena aja gitu. Nah, ini yang sulit karena memang tadi keterwakilan secara politik pejabat publik atau pengambil keputusan memang background-nya pasti nasionalistik. Itu yang paling susah gitu ya. Mungkin yang lebih nggak cukup, yang lebih multicultural mungkin seperti Kanada mungkin akan lebih mudah untuk bisa seperti itu, tapi ya penduduknya cuma 60 juta ya susah juga, nggak bisa bicara banyak gitu. Sementara seperti Amerika atau China atau India ya cenderung pasti akan sifatnya nasionalistik. Memang kita nggak bisa mulai dengan yang besar-besar, harus mulai dengan kecil-kecil. Nah, ini yang dalam hal ini kerjasama ini memang akan sangat tergantung pada apakah ini kontes populisme ini masih berjalan terus apa enggak. Kalau kontes populisme masih berjalan terus dan mentalitasnya adalah mentalitas perang, sulit untuk kita bisa melihat kerjasama. Yang terjadi adalah kompetisi yang nggak sehat antara satu negara atau yang lain. Bukan nggak mungkin ya, orang bikin vaksin pun disabotase gitu. Bisa aja terjadi gitu. Dan ini yang sebenarnya akan mencederai kemanusiaan juga dan bisa menjadi masalah besar. Tapi ya kembali lagi kita akan coba lihat, karena saya bilang tadi ada cukup banyak vaksin ini berjalan secara paralel, ada yang kerjasama, ada yang eksklusif dan lain-lainnya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mungkin bagus di penelitian tapi lambat di percobaan, ada yang bagus di dua-duanya tapi mungkin nanti distribusinya akan bermasalah, kita belum tahu. Tapi saya melihat mungkin yang paling banyak yang bisa merangkul atau memang banyak bisa melakukan kerjasama strategis itu akan lebih cepat bisa menjangkau pasar. Mungkin bukan paling cepat menghasilkan vaksinnya, tapi yang paling bisa cepat menjangkau pasar dan itu yang paling berpengaruh bagi masyarakat, bagi manusia ketimbang siapa yang paling duluan bikin vaksin. Yang ngapain duluan bikin vaksin, tapi kalau ternyata nggak terjangkau harganya, atau duluan bikin vaksin harganya terjangkau tapi nggak nyampe, ya balik lagi. Jadi kita masih lihat dan bagaimana. Ya, ini mungkin bagian dari ujian mengenai apakah mekanisme pasar, kooperasi yang terjadi dalam kompetisi bisa terbuktikan atau tidak di bidang kesehatan ini. Kira-kira itu dulu sih, Haikal. Ini sudah banyak yang bisa jawab. Iya, thank you banget Bang Poltak untuk waktunya. Untuk penutup akan saya kembalikan ke Mbak Dinda. Halo, Mbak Dinda? Kedengeran ya? Ya. Ya Mbak, silakan. Ya, oke. Terima kasih banyak Bang Poltak untuk sharing dan paparannya seperti kita ada di ruang waktu di dalam kapsul dan tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan itulah dinamikanya. Juga terima kasih untuk teman-teman untuk partisipasinya. Seperti yang saya informasikan ada tweetnya tadi, live tweetnya yang bisa dilihat di akun bebas.id, dan jangan sungkan-sungkan juga untuk visit portal kami di suarakebebasan.id. Kita akan masih banyak forum kebebasan lainnya dengan isu-isu yang lebih menarik lagi, yang tentunya mempromosikan gagasan kebebasan. Terima kasih, salam sehat semuanya, dan sampai jumpa di forum kebebasan selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Oke, sama-sama semuanya. Thank you Bang Poltak. Jumpa. Thank you teman-teman. Terima kasih Haikal, terima kasih semuanya. Mbak Dinda, terima kasih teman-teman.